Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ramadan. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan zakat dari masa ke masa. Awalnya ayat yang tentang perintah untuk membayar zakat itu turun di Mekah yang dicatat dalam surat Ar-Rum ayat 39. Namun dalam penerapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkannya di tahun kedua Hijriah, bukan di Mekah melainkan di Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncullah kekhalifahan baru, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, yang mana dalam masa ini perkembangan zakat itu masih sama seperti dengan zakat yang dilaksanakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu sang khalifah mendirikan lembaga Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurusi harta yang dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dan sebagian harta rampasan perang atau ghanimah. Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak, dan lainnya. Bahkan di zaman Khalifah Umar juga itu tidak memberikan zakat ke salah satu dari 8 golongan asnaf, yaitu orang yang baru mu'alaf, karena menurut Umar orang yang mu'alaf pada saat itu adalah orang yang mampu dan orang yang kaya juga. Lalu setelah Khalifah Umar ada Khalifah Utsman. Nah, pada masa ini juga Khalifah Utsman itu membuat kebijakan yang pada intinya itu membolehkan pembayaran zakat harta melalui nilai uang. Artinya total harta yang dimiliki itu dihitung dan disetarakan lalu diambil 2,5%-nya. Nah, praktik ini juga terus berlanjut hingga zaman Ali bin Abi Thalib. Seiring perkembangan zaman, praktik zakat itu terus berkembang, bahkan hingga ke zaman Bani Umayyah dan zaman Abbasiyah, yang mana di zaman itu juga banyak didirikannya Baitul Mal untuk mengelola zakat pada saat itu. Di masa sekarang, lembaga zakat itu mengalami beberapa modifikasi, di mana zakat tidak diberikan secara cuma-cuma kepada 8 golongan asnaf, tetapi diberikan dengan diwujudkannya dalam bentuk program kegiatan seperti di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dakwah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal ini diharapkan umat Islam itu terhindar dari kemiskinan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.